Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini Lauser Leni yang akan menemani Self-New di sekolah minggu online. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat ya. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Yuk kita mau berterima kasih pada Tuhan melalui doa. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan buat satu minggu ini. Terima kasih Tuhan. Memenuhi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami masih diberikan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Punya rumah untuk tempat tinggal. Terima kasih Tuhan. Kami juga diberikan papa mama yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itu semua adalah karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lauser merasa bersukacita sekali karena bisa melayani di sekolah minggu bersama dengan Self-New. Walaupun di pandemi ini terkadang kita ada rasa takut, tidak aman, tapi Lauser percaya kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan sukacita. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita di hati kita. Yuk kita mau bernyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita. Yesus begitu mengasihi kita semua, mengasihi Self-New, mengasihi Lauser. Dia datang ke dunia ini untuk kita dan mati di kayu salib untuk kita semua yang berdosa. Jesus loves you.有个天的不变道理，那就
lakukannya saat ini. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui semua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kami ya Tuhan, waktu belajar online kami tidak fokus. Ampuni kami Tuhan. Kami juga sering mencuri waktu bermain game sampai malam sekali. Ampuni kami Tuhan. Bahkan kami sering malas bangun karena kami bermain game sampai malam sekali. Ampuni kami Tuhan. Kami sering juga mengejek, berantem dengan adik. Ampuni kami Tuhan. Kami juga sering marah-marah karena tidak dapat keluar dari rumah. Ampuni kami Tuhan. Bahkan kami juga sampai melawan perkataan papa mama. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, ampunilah semua perbuatan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan sudah mendengar doa kita. Dosa-dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Kita jangan mengulangi lagi ya. Dan sekarang waktunya kita mau belajar firman Tuhan. Semuanya duduk dengan bagus dan konsentrasi ya. Oke? Hai anak-anak, Lause mau kasih tahu, Tuhan ingin kita dengan sepenuh hati, penuh rasa hormat, dan juga dengan motivasi yang benar untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, sejak bulan Maret yang lalu, kita semua harus mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dari rumah. Lause mau tanya nih, biasanya anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu dengan hati yang bagaimana? Apakah dengan sepenuh hati? Atau kadang ada yang mengikuti ibadah sekolah minggu dengan hati yang berisi apa ini? iPad. Ya, sudah janjian sama teman mau main game online. Jadi waktu ikut sekolah minggu, ibadah sekolah minggu sudah tidak konsentrasi lagi. Ada juga yang mengikuti ibadah sekolah minggu dengan hati yang berisi wah, boneka. Ya, ini mungkin untuk adik perempuan ya, yang juga mau ibadahnya cepat selesai karena sudah mau main boneka, atau mungkin mengikuti ibadah sekolah minggu sambil main boneka. Nah, ada juga yang mengikuti ibadah sekolah minggu dengan hati yang terisi oleh sepeda. Nah, anak-anak, sekarang lagi musim goes ya. Wah, semua orang suka naik sepeda. Nah, sudah janjian sama teman-teman satu komplek mau naik sepeda. Sehingga hatinya pun tidak konsentrasi lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Juga mau cepat selesai supaya mau naik sepeda. Wah, anak-anak, lihat, hatinya tinggal separuh. Wah, tinggal setengah. Setengahnya ini digunakan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tidak sepenuh hati lagi. Bagaimana ini? Mungkin anak-anak berkata, Lause, kan ibadahnya bukan di gereja. Ini kan hanya di rumah saja. Tak apa-apalah, setengah hati saja. Nah, anak-anak, bolehkah demikian? Hari ini, Lause mau mengajak anak-anak untuk belajar dari firman Tuhan. Bagaimana ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami setiap pribadi. Tolong kami boleh dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, dengan hormat akan Tuhan.
terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 26, yaitu tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dan berbicara dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub, yaitu di daerah Sikhar. Rupanya mereka sedang berbicara soal ibadah, soal menyembah kepada Tuhan. Anak-anak tahu, bagi orang Samaria, ibadah yang benar itu adalah di atas gunung Gerizim, sehingga orang Samaria mendirikan mezbah di sana dan beribadah di sana. Karena menurut mereka itu adalah sesuai dengan hukum Taurat Musa, sesuai dengan perintah Musa. Nah, anak-anak, bagaimana dengan orang Yahudi? Bagi orang Yahudi, ibadah yang benar itu adalah di Bait Allah, di kota Yerusalem. Bagi orang Yahudi, jika tidak ibadah di Bait Allah, ibadahnya dianggap tidak sah. Jadi orang Yahudi sangat memelihara ibadah mereka di Bait Allah, di kota Yerusalem dengan sangat ketat. Sehingga anak-anak, orang Samaria dengan orang Yahudi tidak bisa berteman. Namun bagi Yesus sebagai orang Yahudi, Tuhan Yesus tidak membenci perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus juga tidak mengusir perempuan Samaria itu. Bahkan Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria itu karena kehausan. Dan akhirnya Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu. Ternyata anak-anak, perempuan Samaria itu sangat ingin tahu sebenarnya ibadah yang benar itu bagaimana. Apakah di atas gunung Gerizim atau di kota Yerusalem, di Bait Allah. Nah, anak-anak, ibadah yang bagaimana yang Yesus inginkan? Ayo kita baca sama-sama di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 23. Kita sama-sama baca ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, anak-anak, bagaimana menurut Tuhan Yesus? Apakah ibadah yang benar itu di atas gunung Gerizim atau di Bait Allah di kota Yerusalem? Ya, tidak dua-duanya. Bagi Tuhan Yesus, ibadah itu bukan ditentukan oleh tempatnya, apakah di atas gunung atau di Bait Allah di Yerusalem. Tetapi menurut Tuhan Yesus, ibadah yang benar itu, menyembah yang benar itu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh, apa maksudnya ya? Ya, menyembah di dalam roh artinya kita menyembah dengan sepenuh hati. Anak-anak, Lause mau tanya, apa sih kira-kira yang kita lakukan selama kita ibadah sekolah minggu? Ya, benar. Kita ada menyanyi, ada baca firman Tuhan, ada berdoa, ya. Nah, ada juga kalau di gereja biasanya kita juga ada persembahan. Nah, anak-anak, selama ibadah sekolah minggu di rumah secara online, apakah anak-anak ada melakukannya dengan baik, mengikutinya dengan baik, atau hanya menjadi penonton saja di depan laptop atau handphone, tidak melakukan apa-apa? Anak-anak, Tuhan ingin kita mengikuti ibadah dengan sepenuh hati.
Jadi, kita tidak hanya duduk menonton saja, ya, tapi kita juga harus mengikuti setiap acara di dalam ibadah sekolah minggu dengan baik. Nah, anak-anak, ayo kita nonton bersama video yang berikut ini. Lebih kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di pagi. Oh Yesusku, indah pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita dengarkan ceritanya ya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke gereja. Di sana ada orang yang... Nah, anak-anak, kenal tidak siapa yang ada di video tadi? Ya, ada Louis, ada Enoch, dan juga ada Wilbert. Wah, bagus ya mereka. Ya, anak-anak, begitulah contoh seharusnya kalau kita sedang mengikuti ibadah online dari rumah. Jikalau sedang bernyanyi, anak-anak juga ikut bernyanyi. Jikalau sedang berdoa, anak-anak juga lipat tangan, tutup matanya, ikut berdoa. Nah, jikalau sedang menyampaikan firman Tuhan, anak-anak duduk dengan penuh konsentrasi, mendengarkan dengan baik. Anak-anak, saat kita beribadah kepada Tuhan, berarti kita sedang menyembah Tuhan. Tuhan yang adalah Allah pencipta segala sesuatu. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah yang sangat mengasihi kita melalui anaknya Yesus Kristus. Sehingga ibadah kita boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu cerita Lause. Mari kita berdoa, kemudian kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur kami sudah belajar dari firman-Mu. Tolong kami untuk boleh lebih sungguh lagi beribadah dengan sepenuh hati, dengan penuh hormat kepada Tuhan, dimanapun kami beribadah, walaupun saat ini kami harus beribadah dari rumah. Terima kasih ya Tuhan, tolong biarlah ibadah kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Dadah.